Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Aryati, guru SMK Negeri 1 Ciamis. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang masalah kerja kelompok. Deskripsi masalah. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Menurut Mujiono, metode belajar kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dalam suatu kelompok, guru menyelesaikan guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Jadi, belajar kelompok adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Identifikasi masalah. Yang pertama, anak tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena disebabkan adanya salah satu anggota kelompok yang tidak disukai. Kedua, dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Yang ketiga, belajar kelompok hanya untuk sekedar bermain-main dengan teman. Yang keempat, belajar kelompok bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa berpikir, hanya meniru, nyontek pekerjaan temannya. Yang kelima, dalam belajar kelompok seringkali terjadi pemusatan pemikiran yang berpikir dan bekerja hanya satu orang saja. Yang lainnya hanya diam dan menemani. Alternatif solusi. Yang pertama, anak diberikan pengarahan. Belajar kelompok ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk saling membuka. Untuk saling membuka diri sehingga dapat mengarahkan kembali, dapat dibantu oleh teman yang lain yang sekiranya mengetahui kondisi teman yang sedang mengalami masalah. Jadi, jangan menutup diri. Yang kedua, sikap dan cara berpikir seluruh anggota kelompok untuk tidak menghakimi seseorang tanpa sebab yang pasti. Yang ketiga, walaupun sekarang ini apabila belajar dengan terlalu serius, maka akan menimbulkan kejenuhan. Jadi kita juga ada waktu untuk bercanda dan serius, namun masih dalam batas-batas yang wajar. Jadi tidak cuma bermain-main. Yang keempat, jadi mereka harus mengubah niat yang demikian itu dengan niat untuk belajar bersama dengan teman. Namun juga harus belajar mandiri. Artinya jangan meninggalkan atau mengandalkan orang lain. Yang kelima, maka dari itu setiap kelompok harus membuat aturan yang disepakati oleh seluruh anggota yang isi dan tujuannya agar tetap anggota bisa menyampaikan pendapatnya dan tidak berpusat kepada salah satu orang di dalam kelompok tersebut.
Pemecahan masalah. Yang pertama, pilih teman yang paling cocok untuk bergabung di dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Yang ketiga, setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pimpinannya yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai. Yang kelima, bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai dengan tuntas. Yang keenam, ambil kesimpulan hasil diskusi, dicatat oleh penulis, lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Demikianlah masalah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.